Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Joko Marwanto dalam sesi jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita saksikan bersama. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Mahmun Zulkifli SPD MSI, peserta pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Jurnal refleksi 4C yang akan dimulai dengan connection, yang kedua challenge, yang ketiga konsep, yang keempat change. Connection, keterkaitan materi. Pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini memberikan pembelajaran kepada saya bahwa sesungguhnya sebagai pendidik, setiap keputusan yang kita ambil adalah langkah perubahan di atas semua prioritas yang diamanahkan kepada saya. Hal ini dengan melihat segala pertimbangan yang ada, agar kebermanfaatan dari tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah sebuah proses menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karenanya, keterampilan sebagai pendidik dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pemimpin pembelajaran menjadi sebuah kunci penting karena akan dihadapkan pada berbagai kondisi jalan dalam proses menuntun tersebut. Sistem Among yang memberikan ruang bagi murid untuk berkembang sesuai dengan kehendak jalan yang diinginkannya kerap kali membuat pendidik berhadapan pada posisi yang sama-sama benar dalam sebuah prinsip etika. Hal inilah yang kemudian menuntut seorang pendidik untuk memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan dilema etika. Dilema etika yang berkaitan dengan individu maupun kelompok, keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran yang berhadapan dengan kesetiaan, ataupun dalam memilih posisi prioritas jangka pendek atau jangka panjang. Challenge atau tantangan. Setelah memahami materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini, yang menjadi sebuah tantangan bagi saya adalah bagaimana kemudian saya dapat mengimplementasikan hal ini dalam berbagai situasi yang ada dalam peran-peran yang sedang saya jalankan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan, harapannya tentu keputusan yang akan diambil nantinya adalah keputusan yang membawa perubahan dan kebermanfaatan. Mempertimbangkan 4 kondisi dalam paradigma dilema etika yang masing-masing posisi sama-sama benar, memilih posisi dengan berfokus pada hasil akhir, pada peraturan maupun pada rasa peduli, serta menguji kembali keputusan yang diambil. Meski demikian, tentu saja segala keputusan ini sebagai seorang pemimpin tak akan mampu menyenangkan berbagai pihak. Selanjutnya, konsep. Dalam modul 3.1 ini, konsep etika menjadi penting bagi saya untuk dijadikan dasar sebagai keputusan yang akan dikeluarkan. Etika sendiri berarti adalah sebuah moral. Moralitas sebagaimana dinyatakan oleh Bertens adalah keseluruhan asas maupun nilai yang berkenaan dengan baik atau buruk. Jadi, moralitas merupakan asas-asas dalam perbuatan etik. Kaitannya dengan sekolah adalah bagaimana institusi ini mampu menjalankan perannya sebagai sebuah institusi moral, di mana di dalamnya terdapat sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya sistem budaya, nilai, dan moralitas dalam setiap murid.
Perilaku warga sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah adalah teladan bagi murid. Kepemimpinan kepala sekolah tentu menjadi sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebijakan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini yang kemudian disebut sebagai sebuah dilema etika. Terakhir adalah change atau perubahan. Setelah memahami modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasar nilai-nilai kebajikan ini, maka perubahan yang harus saya ambil adalah bagaimana merubah paradigma berpikir terkait dengan berbagai pertimbangan setiap situasi yang dihadapi dalam institusi sekolah. Institusi sekolah sebagai sebuah institusi moral akan selalu ditemui berkaitan dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan, berhadapan pada kondisi yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Maka dari itu kemudian pengujian keputusan dengan 9 langkah keputusan menjadi alat ukur dalam keputusan agar keputusan itu dibuat dapat membawa perubahan yang bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.